Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Diva Fajriya Rahma. Jika kita mengingat-ingat kembali kejadian yang pernah kita lalui, tentu saja akan ada banyak sekali peristiwa yang telah terjadi. Namun, jika harus menceritakan kembali kejadian 5 tahun yang lalu, ada beberapa kenangan yang terbersih dalam ingatan saya. Salah satunya yaitu pengalaman saya ketika ditunjuk untuk mengikuti lomba tingkat 3 bersama rekan-rekan saya yang lain. Sekedar informasi bagi teman-teman sekalian bahwa LT3 atau lomba tingkat 3 merupakan kegiatan yang diadakan oleh kuartir cabang tingkat kabupaten sebagai wadah untuk mempertemukan berbagai regu pramuka penggalang dari SMP atau MTS sekabupaten. Dan baru saja Kabupaten Pekalongan kembali mengadakan LT3 setelah 5 tahun berlalu, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2022 kemarin. Menjadi perwakilan sekolah merupakan suatu kebanggaan bagi saya. Bahkan saking berkesannya, tempat dan tanggal kejadian itu pun masih lekat dalam ingatan. 17 sampai 19 Maret 2017, tepatnya di Bumi Perkemahan Kulu Asri Kajen, Kabupaten Pekalongan. Nah, lalu apa sih yang menyenangkan, apa sih yang mengesankan dari peristiwa ini? Oh, banyak sekali. 3 hari 2 malam perkemahan dilakukan, namun terasa sangat singkat. Kegiatan ini bukan seperti pramuka di sekolah pada umumnya. Tidak ada kekerasan, bentak-bentakan, murni pramuka yang mengasyikkan. Ketika kita datang, kita sudah membuat tenda dari tongkat, tali temali, dan peralatan seadanya, di mana itu mengajarkan kekompakan sesama regu. Kemudian ada berbagai lomba masak, lomba pidato, membuat pioneering, dan tentunya ada mencari jejak. Nah, mencari jejak ini treknya itu berbeda dari biasanya, di mana yang kita lewati medannya adalah perbukitan, pohon-pohon tinggi penuh ilalang, naik turun, dan pemukiman warga ini lumayan jarang. Hanya bermodalkan kompas dan tanda-tanda alam yang disediakan panitia seadanya. Dan tidak hanya itu, kita juga masih diberikan tugas untuk membuat peta pita di sepanjang perjalanan. Peta pita itu seperti peta sederhana yang dibuat manual lewat tulis tangan, di mana berupa tabel-tabel. Nah, selain itu di penjelajahan ini juga ada pos-pos seperti pos mapor, pos sandi-sandi, pos halang rintang, pos menaksir ketinggian pohon dengan jari. Dan yang sedikit mengecewakan adalah ketika sampai di pos penanganan pertama pada korban patah tulang, di mana regu kami itu tidak membawa peralatan yang diwajibkan. Akhirnya regu kami disuruh untuk terus jalan skip pos tersebut dan otomatis poin juga dikurangi. Nah, hal yang menyebalkan lainnya yaitu ketika mencari jejak itu hujan turun lumayan lebat, padahal waktu itu sudah menjelang sore, menjelang senja. Jadi kita trek itu mulai habis duhur, makan dan sholat asar itu di jalan selama perjalanan tersebut. Nah, kembali lagi ke hujan, jadi kita terpaksa tetap harus lanjut karena kita tidak tahu perjalanan di depan itu masih seberapa panjang. Jadi kita kejar waktu, kejar-kejaran dengan hujan, dan bahkan rekan saya ini ada yang terjatuh saat melewati tengah sawah, dan bahkan ada yang terguling karena memang medannya sangat licin. Terlebih lagi pandangan mata itu buram karena terhalang oleh hujan. Dan teman saya yang terguling ini matanya itu merah seperti hendak menangis, tetapi tidak terlalu jelas karena hujan tadi. Tetapi regu kami itu semangat sekali, meskipun ada yang jatuh, kami tetap bangkit dan kemudian bahkan berlari karena di belakang ada regu lain yang hendak menyusul. Akhirnya kita kejar waktu, kejar-kejaran dengan hujan, dan kejar-kejaran dengan regu lain juga. Tetapi alhamdulillahnya kita bisa sampai dengan selamat, dan bahkan regu kami adalah regu putri pertama yang sampai di Bumi Perkemahan. Namun sayangnya lagi, peta pita yang telah kami buat ini basah, sehingga tidak diterima panitia dan harus membuat ulang karena memang basah sekali dan sulit untuk dibaca. Nah, setelah itu ada malam kedua, di mana ini malam terakhir tentunya ada api unggun.
Hujan masih rintik-rintik, tetapi sempat berhenti beberapa saat dan langsung diadakan upacara api unggun. Kami semua menyanyi, kemudian menyerukan yel-yel, dan setelah itu kita berkenalan. Jadi kita diberi buku oleh panitia untuk saling berkenalan satu sama lain, dan isinya itu nama, nomor, akun media sosial, supaya tetap terjalin komunikasinya. Dan bahkan grup WhatsApp-nya masih aktif sampai sekarang. Nah, setelah upacara api unggun selesai, kemudian kami istirahat, masuk ke tenda. Kami tertidur nyenyak, bahkan saking nyenyaknya itu kita tidak sadar kalau hujan kembali turun dengan lebat, bahkan membuat banjir lapangan sehingga masuk ke dalam tenda merembes. Otomatis kita semua langsung bangun dan kemas-kemas barang, kemudian mengungsi ke masjid atau rumah-rumah warga. Nah, setelah itu keesokan harinya, hari terakhir, tentunya ada upacara penutupan. Hari terakhir ini yang paling menyedihkan, karena dimana kita itu baris berbaris sudah siap, itu 6:30, tetapi upacara dimulai jam 9. Kita berdiri berjam-jam, kemarin padahal setelah lelah-lelah penjelajahan, kemudian semalaman tidak bisa tidur nyenyak, dan paginya harus berdiri berjam-jam dan menghadap matahari langsung. Wah, bahkan ada yang pingsan juga. Dan yang paling sedihnya lagi ketika panitia itu mengumumkan kalau peta pita yang kita buat kemarin itu hilang, sehingga harus mengumpulkan ulang. Tapi baiknya pembina kami itu bilang kalau tidak usah mengumpulkan ulang, karena pada dasarnya kita sudah membuat dan itu harusnya menjadi tanggung jawab panitia. Mungkin beliau juga tahu kalau kita ini sudah lelah dan kecapean. Nah, dan yang paling sedih lagi ketika pengumuman kejuaraan, dari sekian banyaknya kategori, regu kami, gudeg kami itu tidak memenangkan satu kategori apapun. Nah, semakin sedih. Tapi kembali lagi pembina kami menyemangati kami. Beliau berkata kalau menang dan kalah dalam suatu pertandingan itu hal yang biasa. Jadilah kami kembali semangat, dan selama perjalanan itu kami menaiki truk dan kami menyerukan yel-yel. Akhirnya terjadilah adu yel-yel antar satu gudeg dengan gudeg lain, antar satu truk dengan truk lain, dan jatuhnya itu seperti parade di jalan karena sangat ramai dan meriah sekali. Itu adalah suatu pengalaman yang menyenangkan, sekaligus ada beberapa yang menyedihkan, tetapi menjadi suatu kejadian yang mengesankan dan tentunya tidak terlupakan. Nah, itu tadi pengalaman dari saya. Semoga ada manfaat yang dapat diambil. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.